Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Lanjutkan lagi sekarang pelajaran halaman 32 ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas PR yang kemarin dulu. Halaman 27. Ke halaman 27. Ayo dari Ilmu Zaki. Lanjut. Lanjut. Hah? Enggak ada alamat. Antum yang mana? Yang ketiga, bukan yang kemana? Tadi Isra ke samping, jadi antum ke bawah. Berarti alam taknan. Ayo. Lam yas alaikum. Lam yas alaikum. Lam yas alaikum. Baik, lanjut. Alam mata. Lanjut. Iya, dia. Ayo. Alam taduri. Hah? Alam taduri. Ayo. La tadkhulu. Lanjut. Iya. Hah? Ayo. La tarji'i. La tad'u. Lanjut. Yaj'alukum la yaj'alakum lam yaj'alkum. Ahsan. Ayo. Hah? Ini kan fathah, berarti yang dihapus Bukan. kalau fathah berarti yang dihapus apa? Oh, ini langsung fathah ya. Ah? Lam yaksi. Enggak, antum yang mana yang yakhsha kan? Yaksi. Nah, itu fi'il akhirnya apa? Harokatnya? Kata terakhirnya cukup. Harokat terakhirnya? Kata terakhirnya yang niatnya Enggak, ini lam yakhshahu. yaksyahu. Ya, harokat akhirnya apa? Fathah. Nah, berarti fi'il akhirnya apa? Harokatnya fathah kan? Berarti kalau fathah yang dihapus? Dan yang itu nun. Ini kan mu'tal akhir kan? Mu'tal akhir bukan? Iya, yang dihapus apa berarti kalau fathah? Kalau fathah dihapus ya. Salah. Kalau fathah Kalau ya itu dia ketika kasroh, lam yahdihi, yahdi itu. ditambahkan kalau fathah. Hah? Gimana tuh? Ini yaksha kan akhirnya fathah, berarti yang dihapus apa? Alif. Iya. Berarti ketika marfu alifnya dikembalikan. Yakhshahu. Yes, khasya yakhsha, sa'a yas'a, gitu kan? Lanjut. Dan yaksyahu. Ayo. Dan yaksyahu. Ayo, Pak. Mafhum kan? Mafhum? Nah, jadi lihat harakat akhirnya. Lanjut. Iya. Udah diisi belum enggak? Kenapa bang? Ayo lewat. Antum foto jadi. Iya ada Allah. La iya ada Allah. Lam ada Allah. Ayo. Lanjut. Alaihi lam yas'alahi. Ho. Kembali ho jadi.
Damirnya jadinya hu. Iya. Ayo, yes ala. Nah, jadi gini, domir ini bisa jadi kasroh kayak gini. Itu dia sebabnya ketika sebelumnya ada ya sukun. Ilaihi, atau sebelumnya kasroh bihi. Tapi kalau nggak ada kasroh atau nggak ada ya sukun, maka jadinya doma, kembali ke asal. Itu asal. Lanjut. Hah? Takunu. Ayo. Hah? Oh, ini terakhir. Enggak, ini sahih. Terakhir kan? Lihat akhirnya huruf nun ini. Bukan huruf waw, bukan ya, bukan alif. Akhirnya nun itu. Dan takun. Iya. Dan takun. Lam takun. Iya, jadi gini. Karena yakun, gitu kan? Nah, udah kita bahas kayaknya. Jadi ketika yakun ini sahih akhirnya, artinya marfu, kemudian ketika masuk dia yakuna. Ketika majzum, lam, ya, sebentar. Ketika majzum berarti dia gini, lam, yakun. Majzum dengan apa sahih akhir? Ya, jazm dengan sukun. Ya, sahih akhir jazm dengan apa? Sukun. Nih lihat. Ini kok yang lama videonya yang baru kan? Video yang baru kan? Ya. Sahih akhir majzumnya dengan apa? Sukun. Jadi asalnya dia adalah yakunu. Kenapa? Apa? Ketika dia jazam, maka dia jadinya sukun. Lam yakun. Apa? Anda perhatikan dulu. Ketika jazam dia sukun. Lam yakun, gitu kan? Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun kayak gini. Ya, ketemu dua sukun kayak gini nggak boleh. Sehingga ketika dia udah disukun, maka harus ada salah satu huruf yang dihapus. Ya, harus ada salah satu huruf yang dihapus ketika iltiqa'u sakinain, ketemu dua sukun. Maka kita lihat caranya. Pertama adalah menghapus huruf itu, mana huruf penyakit atau mana huruf yang tidak berpenyakit. Karena huruf yang penyakit itu apa? Dia adalah huruf yang didahulukan untuk bisa dihapus. Nah, huruf yang berpenyakit adalah huruf yang didahulukan untuk dihapus. Nggak kebanyakan itu pekat banget kayaknya. Enggak. Iya. Atau mudah. Lagi sebut. Huruf berpenyakit ada berapa? Apa? Oh, ya sama. Ada nggak huruf penyakit sini? Apa? Oh, di sini. Makanya dia dihapus jadinya lam ya. Apa? Lam ya kun lam akun. Contohnya kayak gini koma. Ya kumu ini banyak nanti ya. Atau udah bahas belum fiilnya?
Belum ya? Belum masuk fiil-fiil kayak gini ya. Ajwa wawiyah gitu. Nah ini ketika dia jazm kan yaqumu kan. Termasuknya yaquma. Jazm lam yaqum. Ketemu dua sukun enggak? Ketemu dua sukun. Jadinya dihapus. Paham coba? Ya makanya antum perhatikan, jangan lihat buku. Karena pengennya semua nih antum nih. Antum perhatikan. Antum keliru besar loh kalau ada lagi jelasin tiba-tiba antum nulis. Ya itu bukan cara dalam belajar. Ya. Jadi gini dulu. Antum paham gak ini? Allah musta'an. Yakum. Tunggu suku jadinya yakum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Yang nomor 4 gampang sekali. Udah. Itu yang nomor 4. Yakhsha. Sekolah. Jazakallah. Yang dia tadi. Mana? Yang saya. Alif. Alif. Iya. Ini dia. Dia alif. Kenapa? Ini bukan dia, ini alif. Ya, kalau dia ada titiknya. Nah, ini alif bukan ya? Apa? Apa? Emang antum yang mana? Anak ketemu di Iwan Yakhsha ya? Iya, yakhsha ya bisa begini. Yakhsha, yakhsha ya, yakhshau. Yakhsha, yakhsha ya, yakhshau. Ini huwa, ini yakhsha ya, huma. Yakhshau hum. Apa? Oh jadi bisa yaksa, bisa yaksa. Ya sebagaimana koma, komu, yakumu, yakumani, yakum. Ini kan fi'il. Kan fi'il punya tasrifan enggak? Hah? Punya tasrifan enggak fi'il? Itu ya. Jadi yaksha di situ. Yaksha. Ketika nasab, nah yaksha. Ketika jazm, lam yaksha. Nah kalau itu kan ada domirnya kan. Ketika ada domir, alif bengkok nih kalau bersambung sama domir dia fathah. Jadinya alifnya lurus. Gitu. Tulisnya tadi yaksha, lam yaksha. Paham? Maksud? Baik, jadi kayak gitu. Fadal lanjut. Lanjut. Ayo lanjut. Ayat apa setelahnya itu? Nomor setelahnya. Lanjut. Taslimi, lam taslimi. Ayo. 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 Dan Hah? dan Kok lan yarzuqu? dan yang Ayo. Nah. Masya Allah, paham ya? Paham ya bun? Ya atau walaupun apa namanya? Baru dari sekolah umum, insya Allah. Ajib.
Sekarang kita lanjut, isim itu ada dua, kemarin ada dhahir, ada dhamir, ya. Bagaimana kemarin ininya isimnya fi'il apa? Belum ditulis kah? Madhi mudhari amarnya di tulis. Tulis dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kan kita bahas isim itu ada berapa? Dua, ada dhahir, ada dhamir. Kalau dhahir itu udah kemarin kita bahas, ada berapa isim dhahir? 9 kan? Ini yang mu'rab. Yang mabni ada 5. Ya, kalau di kitab Al-Muyassar ya. Sekarang kita beralih ke isim juga, tapi dia bentuknya dhamir. Apa dhamir? Kata ganti. Dhamir ini memiliki kaitan erat sama fiil ya. Dhamir ini memiliki kaitan yang apa? Erat sama fiil. Dhamir itu terbagi dua, ada mutasil, ada munfasil. Nah, ini yang ditulis di sini mutasil. Yang munfasil ini dia kayak gini biasanya. Huwa, huma, hum sampai anak. Nah, ini kegedean nih speakernya gimana nih? Gimana kecil ini? Ini ya. Tes. Ya. Huwa, huma, hum sampai anak nahnu. Ini dhamir munfasil. Ini mah mudah insyaallah ya. Kalau yang mutasil itu dia yang nempel sama fiil. Nempel sama, makanya kaedahnya nih. Ya. Setiap fiil pasti ada fa'il. Fa'il ini terbagi dua. Kita contohkan ya. Apa fa'il? Pelaku. Contohnya Zahaba Zaidun. Bisa kayak gini. Ya, fa'il terbagi dua. Ada yang berbentuk dhahir, ada yang berbentuk dhamir. Apa? Yang dhahir ini boleh pakai isim yang 9, pakai isim yang udah kita bahas, isim dhahir yang kemarin ya. Apa? Adapun yang fa'il berbentuk dhamir, inilah sekarang kita bahas. Intinya setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Ya, fi'il kayak gini pasti dia ada fa'il. Kalau enggak berbentuk dhahir, pasti berbentuk apa? Dhamir. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Apakah setiap fi'il itu bisa mengeluarkan fa'il berbentuk dhahir atau cuma fi'il-fi'il tertentu? Mafhum ya? Kita bahas di sini. Fi'il dhamir di situ mana? Dibuka. Jangan ditutup buku antum. Ya. Di situ apa? Dhamir, ada mutasil, ada mutasil itu terbagi dua. Ada apa? Bariz sama mustatir. Bariz itu yang enggak kelihatan di lafaz. Ya. Bariz itu adalah dhamir yang tidak tampak pada fiilnya. Dhamir enggak ada di dalam, enggak tampak dalam fiil. Mafhum? Contohnya pada fiil madhi. Nah, ini dia baris mustatir. Ini mustatir. Ini enggak mustatir. Ini jelasat. Nah, ini juga mustatir. Nah, kemudian sisanya baris. Ya. Jalasa ini baris, ya, ini baris. Kelihatan. Berarti kalau baris apa? Kalau baris apa? Tampak ya.
pada fiilnya. Ya, itu harus kita tahu mana mustatir, mana baris. Kita di madhi dulu. Kita main di madhi, ntar mudhari baru amar. Sekarang di sini jalasu. Mana baris mustatir merah? Baris. Kelihatan ini apa? Wow. Apa ya? Karena kan kita lihat aja kalau ada tambahan dari bentuk asli, maka dia berarti baris. Fum? Jalasata ini jelas ya. Ini baris. Jalasna ini baris. Jalasta tambah lagi baris. Tuma baris. Tum ini baris. Jalasti ini apa? Baris. Tuma baris. Tuna baris. Tu nah, apa ya? Berarti domir mustatir yang ada pada fi'il madhi cuma apa? Cuma huwa sama hiya. Itu catat baik-baik. Ya. Baik, paham enggak? Paham? Apa jelas? Hah? Jelas kenapa? Kenapa baris gitu? Karena mustatir enggak baris gitu. Karena ini taknya nggak dianggap, ini taknya itu bukan domir nih, ini cuma tanda dia itu perempuan. Ya. Nah, kalau baris itu kita nggak urusin, udah selesai ini perkaranya ya. Domir baris itu udah selesai perkaranya, nggak usah kita urusin. Sekarang pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari, nah ada mustatir dan ada baris juga. Kita lihat fi'il mudhari lebih sulit biasanya. Yang baris mana? Ya. Ini baris. Ini mustatir afwan. Ya jelisu mustatir. Ya jelisani baris itu ada alif nun ya. Kemudian ya jelisuna baris. Ya. Tajlisu mustatir. Mustatir dia enggak ada tambahannya. Tajlisani baris. Ya. Ya jelisna baris. Tajlisu nah mustatir deh ya. Kemudian tajlisani baris. Tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu mustatir. Ajlisu kan enggak ada tambahan di belakangnya. Nah, berarti jumlah domir baris itu lebih banyak ya. Dan ini udah kita nggak usah urusin ya baris. Nah sekarang kita urusin yang mustatir. Di situ ada terbagi dua ya. Al mustatir terbagi dua. Ada jawazan, ada wujuban. Yang jawazan apa yang jawazan di situ? Nggak ada ya. Di sini lihat anak. Jawazan satu dia jalasa. Kedua dia jalasat. Ketiga dia jelisu. Keempat tajlisu. Itu jawazan. Apa arti jawazan kita akan bahas. Wujuban ya. Wujuban sekarang. Nah kita ini dulu ya sebelum ini. Ijlis fi'il amr dulu. Ini baris atau mustatir? Mustatir. Ijlisa baris. Ijlisu baris. Ijlisi baris. Ijlisa ijlisna baris. Kita ambil yang mustatir. Ini mustatir pada ini udah selesai ya. Yang ini yang jawazan. Sekarang yang wujuban. Ya, jawazan ini ana garisin pakai garis biru. Ya, jawazan nih. Jawazan ini jawazan. Kemudian ini jawazan. Ini jawazan. Mustatir jawazan.
Wujuban, ana garis dulu kayak garis merah. Di sini wujuban, di sini wujuban, di sini wujuban. Berarti wujuban ada di fi'il mudhari ada berapa? 3 ya. Kita tulis di sini. Satu apa? Ya tajlisu ya. Tajlisu. Kedua ajlisu. Ketiga najlisu. Ini tajlisu ini di sini mananya yang anta ya. Tajlisu yang mananya apa? Anta. Bukan yang hiya. Ini maknanya huwa, hiya, huwa, hiya. Ini pada fi'il mudhari. Sekarang pada fi'il amr, ada enggak yang mustatir? Ada satu ya. Ini dia masuknya ke wujuban, ijlis. Ini masuknya ke wujuban ijlis. Mafhum? Paham pembagiannya? Pembagiannya dulu aja. Nanti Anda jelaskan manfaatnya apa. Ya. Jadi domir tuh ada yang pertama, ada yang muntasil, ada yang munfasil. Udah ini yang mutasil. Mutasil ada mustatir, ada baris. Kalau baris itu domirnya nampak jelas. Udah kita nggak usah urusin. Nah, kalau yang mustatir dia nggak nampak. Mafhum ya? Domir mustatir nggak nampak. Ya jalasa, jalasat, ya jelisu, tajlisu. Kemudian tajlisu, ajlisu, najlisu, ijlis. Dan terbagi dua, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Mafhum ya? Mafhum ini dulu pembagian ini. Mustatir ada jawazan, ada. Maksudnya apa? Nah, itu pasti Anda nanya kan? Paham? Maksudnya jawazan wujuban ini, ikhwan. Jawazan ini adalah domirnya yang terkandung di dalamnya boleh diganti menjadi isim dhohir. Boleh diganti isim dhohir. Kan Anda bilang kan, setiap fi'il pasti ada apa? Fa'il. Fa'il bisa isim dhohir, bisa isim dhamir ya. Ini fa'il bisa berbentuk isim dhohir, kalau enggak pasti isim dhamir. Apa? Nah, fa'il atau fi'il yang bisa mengeluarkan isim dhohir, apa? Fa'il atau fi'il yang dia bisa, mafhum? Fi'il nih yang dia bisa ada padanya fa'il berbentuk dhohir, itu yang dia yang jawazan. Mafhum? Fi'il yang jawazan ini, fi'il yang domirnya, mustatirnya, tersembunyinya jawazan secara boleh, ini adalah fi'il yang domirnya bisa diganti ke isim dhohir. Atau gampangnya fa'ilnya yang sebelumnya berbentuk domir, ini bisa kita ganti berbentuk isim dhohir. Ya, kalau jalasa dia sedang dia satu orang laki-laki telah duduk. Bisa kita ganti huwanya. Ya, contohnya misalkan jalasa Muhammadun. Ini Muhammad sebagai ganti dari huwa di sini. Apa? Nah, berarti ini fa'il dhohir. Fa'il berbentuk apa? Isim dhohir. Nah, fa'il yang berbentuk dhohir ini bolehnya pada mustatir yang jawazan. Huwa hiya, gampangnya gitu ya. Huwa hiya, huwa. Gampangnya, lebih gampang lagi gini, ikhwan. Kalau domir mustatir jawazan, itu domirnya boleh kita ganti dengan isim dhohir gitu aja.
Yang mana nanti domirnya adalah fa'il dan isim dohirnya adalah fa'il juga menggantinya. Nah, contohnya jalasa Zaidun. Afhum? Kemudian jalasat Hindun. Afhum? Dia satu orang laki perempuan duduk. Nah, bisa kita ganti pakai Hindun. Paham? Ya jilisu juga sama, prakteknya sama. Ya jilisu Zaidun, tajlisu Hindun. Adapun yang wujuban dia adalah anta, ana, nahnu, pada fi'il mudhari semua ini ya. Kemudian fi'il amr anta. Dia domirnya, yang mana domirnya adalah fa'il pelaku, domirnya nggak bisa kita ganti kepada isim dohir. Nafum? Domirnya nggak bisa kita ganti kepada isim dohir. Nggak bisa kita katakan gini kok. Tajlisu Muhammadun. Muhammad duduk, nggak bisa. Jadi udah ada antaknya di dalamnya selama-lamanya. Apa? Ini fungsinya ya, fungsinya untuk kita mengetahui dia domirnya mustatir atau baris. Kalau baris, jelas lagi nggak bakal bisa ya. Nggak bisa kita katakan gini, misalkan jalasta Muhammadun, nggak akan bisa. Karena fa'ilnya atau domirnya dia itu udah paten, nggak bisa diganti ke isim mafhum? Berarti kalau kita ingin bikin jumlah yang di dalamnya ada fi'il, kemudian fa'il isim dohir, ya kita pilih 4 ini aja. Huwahiyah, huwahiyah. Mafhum? Paham Jaki? Nah, paham? Adapun yang lainnya nggak usah kita buat, nggak boleh. Ya, cukup yang lainnya menggunakan domir-domir yang ada di dalamnya. Kalau kita mau buat jumlah menggunakan fiil, maka kita pilihnya huwahiyah aja. Ini sebenarnya tambahan dari anak ya. Hah? Nggak bisa. Yadkhuluna muslimun nggak bisa. Muslimuna. Ini nggak bisa. Ini udah ada huwahumnya, udah ada humnya paten. Ini nggak boleh jadi fa'il, nggak boleh jadi pelaku lagi sebagai pengganti hum, nggak boleh. Terus gimana kalau mau? Ya udah, harus pakai yadkhulu. Muslimuna. Paham? Para kaum muslimun itu sedang atau akan masuk. Paham ya? Cukup kan pakai huwa. Karena kan muslimun kan jamak kan? Afwan, mudzakkar kan? Maka pakai huwa. Mau jalasa atau ya jelisu enggak apa-apa. Mau dakhala ya dakhala atau ya dakhulu enggak apa-apa. Yang penting kalau kita mau mengganti huwa-nya dia di sini, itu bebas aja kita pakai isim apa aja. Tapi kalau udah diganti enggak ada lagi huwa-nya ya. Paham ya? Kalau ini tajlisu ajlisu Muhammadun nggak bisa. Muhammad duduk enggak. Ini udah ada anak paten. Paham ya? Kesimpulannya ikhwani fillah azakumullah jami'an. Fi'il itu setiap fi'il pasti ada fa'il. Itu kesimpulannya. Fa'il yang anak katakan bisa berbentuk isim dohir, bisa berbentuk isim domir. Ini fa'il nih bisa berbentuk isim dohir, bisa berbentuk isim domir. Kebanyakan fa'il itu kalau umpamanya pada perkara tasrifan fi'il ini dia berbentuk domir, paham ya? Karena yang berbentuk isim dohir dari fa'il, dari fi'il itu cuma huwa hiya sama huwa hiya. Jalasa tajlisu, yajlisu tajlisu. Paham ya? Nah. Jadi setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya nanti bisa dohir, bisa domir. Nah, semua fa'il
pada fi'il itu asalnya dhamir. Ya, semua fa'il pada fi'il asalnya isim dhamir. Kalau kita mau ganti boleh, tapi menggunakan yang fi'il madinya huwa hiya, mudhari madinya jalasa jalasa, mudharinya yajlisu tajlisu. Huwa hiya. Yang lainnya enggak boleh. Mafhum? Paham? Paham enggak? Antum udah belajar jamak tafsir di hukumnya perempuan ya? Makanya perempuan, apa-apa. Lihat di Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tilkar rusulu. Rusul kan mudzakkar kan? Laki-laki. Tapi pakai tilka. Pakai kata perempuan. Hadihi kayak gitu kan? Paham? Nah, banyak contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan? Iya. Anti. Iya. Itu gharib buat perempuan soalnya. Kita baca di sini ya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil Madinah. Wa qala niswatun jamak. Ya. Nah. Nanti itu ya nanti. Jangan dipikirin. Karena salah nyantoh keceplosan. Tayyib ikhwani fillah, lihat di sini, ini semua tambahan faedah aja dari ana. Jadi itu melihat di sini al-ismu dhahirun wa dhamir. Isim itu ada dhahir, ada dhamir. Ini udah kita bahas yang dhahir, sekarang yang dhamir. Dhamir itu mutasil dan munfasil. Munfasil itu huwa humahum. Mutasil itu berada pada fiil. Sekarang kan kita lagi bahas fiil kan? Nah, makanya dibahaslah ini. Disangkut gitu kan? Nah, mutasil itu, dhamir mutasil ada yang baris, ada yang mustatir. Yang baris itu udah kita bahas, yang mustatir itu bisa jawazan wujuban. Nah, kita lihat di sini istilahnya. Al-awwal ad-dhahir huwa madala ala musamma. Dhahir itu adalah kata yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Madala kata yang menunjukkan ala musamman atas sesuatu yang diberi nama. Muhammad berarti yang menunjukkan atas nama Muhammad, zat yang diberi nama dengan Muhammad. Hasan, daftar adalah menunjukkan atas zat yang diberi nama dengan daftar. Ya, buku berarti. Dhamir huwa manaba'an dhahir. Dia adalah kata ganti dari isim dhahir. Jalasa Muhammadun wa huwa fil masjid. Faham ya? Jalasa Muhammadun wa huwa kembali ke siapa? Si Muhammad. Itu sebagai pengganti dari isim dhahir. Mislu ana anta huwa hum. Ad-dhamir al-muttasil huwa ma la yubtada'u bi. Dhamir muttasil itu adalah dhamir yang la yubtada'u bihi. Dhamir yang tidak bisa kita memulai dengannya. Yang tidak bisa kita memulai jumlah dengannya. Adapun insyaallah ini kita tidak begitu paham dengan masalah ini, tidak begitu memudaratkan ya. Enggak masalah insyaallah. Dulu bahkan anak awal-awal belajar itu qadarullah ketika pelajaran ini anak enggak masuk. Anak lagi daurah tajwid dulu, izin sama ustadznya jadinya 2 hari Sabtu Ahad. Jadi ketinggalan pelajaran ini. Sampai akhir kita enggak paham mana maksud ini apa. Tapi ketika anak ulang kedua kalinya al-muyassar baru anak paham itu maksudnya. Nah, tapi kalau anda paham, ajaib bagus ya. Dhamir mutasil nggak bisa kita memulai dengannya. Jalastu, katabtu. Itu kan mutasil kan? Ya, mutasil. Nggak bisa kita katakan tu jalas. Tum katab, nggak bisa. Dhamir munfasil huwa ma yubtada'u bi, itu adalah dhamir yang kita bisa memulai kata dengannya, memulai jumlah dengannya. Misal nahnu anta hiya huma nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah, gitu kan.
Kemudian bariz huwa ma lahu suratun fil lafzi. Dia adalah domir yang memiliki bentuk tampak di lafaz, ya. Lahu surah, memiliki bentuk fil lafaz, pada lafaznya. Artinya tampak itu seperti yang digambarkan itu, ya. Baris itu ya kelihatan semua itu kan. Jalasu itu domir semuanya, ya. Yang mana domirnya nanti hakikatnya adalah fa'il, pelaku, sebagaimana udah kita contohkan kan sebelumnya. Nah, fi'il identiknya dengan fa'il, pelaku. Karena fi'il itu perbuatan, pasti ada yang melakukan perbuatan itu. Kemudian mustatir huwa ma laisa lahu suratun fil lafz. Dia adalah kata yang tidak ada bentuknya pada lafaz. Kataba, yaktubu, uktub, salah gitu ya. Udah kita jelasin tuh ya yang mustatir. Nah, ada yang jaiz, ada yang wajib, itu udah lengkap di papan tulis itu ya. Al jaiz huwa ma yahullu mahallahu dhahir. Dia adalah domir yang bisa digantikan kedudukannya dengan isim dhahir. Terjemahnya gitu ya. Kalau secara letter like, ma yahullu, apa yang bisa menempati mahallahu, posisinya al-dhahir, isim dhahir. Artinya domir jaiz itu adalah domir yang bisa posisinya itu ditempati oleh isim dhahir. Dia gampangnya bisa diganti dengan isim dhahir sebagaimana kita contoh. Dia ini cuma huwa hiya huwa hiya. Ingat aja ya. Huwa hiya. Jalasa yajlisu tajlisu. Itu cuma itu yang bisa menggantikan posisi isim dhahir. Paham ya? Afwan, yang bisa digantikan oleh isim dhahir posisi. Jalasa Muhammadun tajlisu Hindun, yajlisu Muhammadun tajlisu Hindun. Kemudian wajib huwa ma la yahullu mahallahu dhahir. Dia adalah domir yang tidak bisa posisinya digantikan oleh isim dhahir. Uktub, taktub, dan ini udah kita kasih contoh juga, ada 4 ya. Nah, ada 4 mustatir yang wujuban, yang nggak bisa diganti. Najlisu, ajlisu, kemudian tajlisu, ijlis gitu ya. Itu nggak bisa diganti. Jadi tajlisu anta nggak bisa kita katakan tajlisu Zaidun, karena udah ada anta paten di situ. Kemudian ajlisu ana Muhammadun nggak bisa, ana Muhammadun ajlisu Muhammadun nggak bisa, karena udah ada anak paten. Demikian pula nahnu udah ada di situ. Kemudian ijlis fil amr udah ada anta di situ, paten nggak bisa diganti dengan isim dhahir. Nah, adapun yang baris nggak perlu kita tanya apakah baris itu jawazan atau wujuban, nggak perlu, karena memang dia udah wajib kayak gitu settingannya dari sana, nggak boleh diganti dengan isim dhahir sama sekali. Mafhum ya? Udah baris tetapkan saja. Fiilnya di situ, fa'ilnya di situ. Iya, yang berbentuk dhamir. Berarti nanti kita baca kitab gundul ya, kawan. Antum kalau udah ketemu fiil itu wajib cari fa'il. Ya, tapi kalau fiilnya dia bukan huwa hiya, pasti di dalam fiilnya udah ada fa'ilnya, enggak perlu repot-repot kita cari. Tapi kalau ketemu fiil yang huwa hiya, idza jaa, kemudian yaji'u, ja'at, taji'u, itu kita harus cari mana fa'ilnya. Karena terkadang dia berbentuk dhamir, terkadang berbentuk dhahir. Kalau huwa hiya, ya, kata Ibnu Hisham itu aib bagi seorang yang mengi'rab, dia tidak bisa mencari fa'ilnya di dalam fi'il, ketika bertemu dengan fi'il. Contohnya dalam Al-Qur'an, misalkan anak kasih contoh. Idza ja'akal mu'minat. Idza ja'akumul mu'minat ya. Idza ja'akumul mu'minat. Nah, ini ja'a fi'il bukan? Ya, ja'a fi'il. Ini yang namanya ja'a fi'il. Kaidahnya setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, karena ja'a ini dia mustatir jawazan, itu dia fa'ilnya bisa berbentuk
Bisa berbentuk dhamir. Kita harus cari itu. Nah, sekarang mana fa'ilnya ja'a? Mu'minat. Gampang ya. Karena artinya kita paham ya. Ketika datang kepada kalian kaum mukminat. Oh? Nah. Contoh lagi Ikhwan, contoh lagi di dalam Al-Qur'an coba. Hah? Kasih contoh dalam Quran coba. Ya Allah. Ayo, Isra. Dong. Hah? Kutiba. Itu jangan. Repot itu. Banyak loh. Nih, misalkan kasih contoh ya lagi. Qad sami'a Allah qaulal ladzi lati tujadiluka fi zawjika. Sekarang mana fi'il? Sami'a ini fi'il. Ini fi'ilnya kita tanya dulu. Ya. Fi'ilnya ini dia adalah dhamir yang bariz atau mustatir. Jawabannya apa? Hah? Emang kelihatan? Mustatir ya. Tahu ya? Kalau baris nggak perlu kita cari lagi, udah selesai. Baris itu failnya pasti ada di dalam. Contohnya misalkan apa? Sami'a, udah ini baris kelihatan, nggak perlu kita cari failnya. Tapi kalau dia mustatir, kita lihat jawazan atau wujuban, ya, wujuban atau jawazan. Kalau wujuban pasti fa'ilnya di dalam fi'ilnya. Seperti apa? Adribu. Ini wujuban. Ini pasti apa? Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya dalamnya. Itu adalah nahnu, anak. Paham ya? Kalau wujuban pasti fa'ilnya atau dhamirnya terkandung di dalamnya. Tidak perlu kita cari-cari lagi. Yang 4 itu kan? Ana, nahnu, anta sama anta. Tajlisu, ajlisu, najlisu, ijlis. Sekarang ini jawazan apa wujuban? Jawazan. Ya, dia apa? Jawazan. Paham ya? Karena dia huwa hiya. Masuk huwa apa? Hiya. Sekarang kalau jawazan berarti ya fa'ilnya bisa berbentuk isim, dhamir bisa berbentuk apa? Dhahir. Nah, di dalam ini ayat ini fa'ilnya dhamir atau dhahir? Al jawab. Kita harus cari itu. Ketika kita ketemu fi'il yang udah kita jelaskan kayak gini, ketika kita prakteknya gitu ya, ketika ketemu fi'il, kita lihat fi'ilnya baris atau mustatir. Ya, fa'ilnya di dalam fi'ilnya tersebut, di dalam fa'il ada fi'il, fi'ilnya baris mustatir. Kalau kita jawab baris, selesai, pasti fa'ilnya ada di dalam fi'il. Kalau dia fa'ilnya mustatir, kita rinci lagi wujuban atau jawazan. Kalau wujuban, kelar perkaranya, fa'ilnya pasti di dalamnya. Kalau jawazan, kita rinci lagi. Ya, fi'ilnya kita rinci lagi. Fa'ilnya yaitu adalah dhamir. Dhamirnya berbentuk apa? Fa'ilnya afwan. Kalau jawazan, fa'ilnya berbentuk dhamir atau dhahir. Paham ya? Paham enggak? Nah, itu kita cari. Sekarang di ayat ini dhahir atau dhamir? Dhahir mana? Allah, karena marfu ya kelihatan. Paham ya? Berbeda dengan kalau umpamanya di kitab bahasa Arab. Oh, ini fi'il, tiba-tiba fa'ilnya di sini. 1 hektar baru ketemu fa'il. Paham ya? Nanti ketika di dalam bahasa Arab gitu kita harus jelas detail. Nah, maka kita simpulkan dia fa'ilnya berbentuk isim dhahir. Ini fa'il. Berarti huwanya udah enggak ada, diganti sama lafaz Allah. Mafhum? Sekali lagi. Yang lain mana yang lain ini? Udah telat nih. Udah telat. Hah? Apa? Enggak. Udah telat nih, udah telat 3 menit.
3 ayat. Enggak, ada kan jam 8.50. Sekarang udah jam 9 pelajaran kita. Oh ya. Coba lagi contohnya misalkan Amaitas. Ini fi'il bukan? Ini baris atau mustatir? Udah baris, udah kelihatan ini fa'ilnya. Karena tujuan kita ketemu fi'il itu cari fa'il. Dan ini 4 menit telatnya. Taib. Kemudian contoh lagi misalkan misalkan apa ya? La yuhibbullah. Mana fa'ilnya? Mana fi'il? Fi'il yuhibbu. Baris atau mustatir? Mustatir. Jawazan atau juban? Jawazan. Nah, ini zahir atau dhamir fa'ilnya? Zahir. Selesai perkaranya. Dia fa'il. Paham ya? Hakadha wallahu a'lam bissawab. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.